Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rencana hidup Anda. Bukan Anda yang tahu, tapi Tuhan yang sudah menentukan dan mempersiapkan semuanya, rencananya atas saudara masing-masing. Tuhan berkata dalam firman Tuhan ini, rencana Tuhan itu pasti memberikan hari depan saudara yang baik. Walaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa yang bisa masuk kategori celaka buat kita. Mari kita ajak saudara supaya mengerti makna dari Yeremia 29 ini, ayat 11 ini. Saya ajak saudara bagaimana cara Tuhan memimpin umatnya. Bagaimana rencana Tuhan pada saudara dan saya. Itu bisa diwakilkan lewat sebuah peristiwa pada waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dulu. Berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, saya beri warna merah, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Lihat di sini, walaupun jalan ini yang paling dekat, jarak tempuhnya lebih pendek, berarti waktu tempuhnya juga sebentar. Ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu, perhatikan, berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, sekarang namanya Laut Merah. Ya. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 18 ini, saudara perhatikan ada bagian yang saya tulis dengan huruf lebih besar dan warna merah di sana. Karena ini adalah tema pada malam hari ini, yaitu dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi habis dari tanah perbudakan, 450 tahun mereka diperbudak, lalu mereka keluar siap sedia untuk apa? Berperang, bukan jalan-jalan. Ya, saudara kasih Tuhan, perhatikan saya. Kita melihat di sini. Ya, Yeremia 29 mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Wow, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan engkau hari depan yang penuh dengan harapan. Saya mau terangkan di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana yang luar biasa hari depanmu, seperti pada orang Israel ini, yang saat itu mereka mengalami nasib yang sangat buruk. Mungkin sama seperti saudara sedang mengalami hari-hari yang buruk. Mungkin orang menyebutkan engkau sedang mengalami kesialan atau mengalami yang tidak baik, karena mungkin Anda sedang sakit, Anda sedang lemah, Anda sedang menghadapi persoalan yang sangat serius, seperti orang Israel. 450 tahun cukup lama, dan Anda juga mungkin saudara cukup lama Anda mengalami dalam keadaan yang buruk. Lalu Tuhan membebaskan orang Israel, lalu mengembalikan orang Israel ke tanah Kanaan. Itulah hari depan yang Tuhan siapkan. Sama dengan saudara dan saya, bahwa Tuhan saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, bahkan seburuk apapun keadaanmu, Tuhan telah siapkan hari depanmu yang
luar biasa. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya pengharapan-pengharapanmu di saat engkau susah saat ini, di hari-hari ke depan ini, apa yang kau harapkan, Tuhan jamin engkau akan mendapatkannya. Engkau akan memasuki tanah Kanaan. Engkau akan sampai ke sana. Waktunya akan tiba ke sana. Amin. Tetapi pada saat Anda menuju ke sana, perhatikan dari firman Tuhan. Terkadang Tuhan itu tidak membawa saudara kepada sebuah jalan yang cepat. Melainkan Tuhan mengajak atau menuntun saudara, menggiring hidup saudara. Maaf, saya gunakan kata-kata yang tidak enak. Memaksa saudara untuk engkau berputar lebih jauh. Jarak tempuhnya lebih jauh, melelahkan saudara. Waktu tempuhnya juga pasti lebih lama, menjemukan, membosankan, ya, melelahkan dan membosankan. Saya mau tunjukkan saudara di gambar layar ini yang saya share pada saudara, ada sebuah peta di sana, dan peta ini menggambarkan bagaimana perjalanan orang Israel dari Mesir. Mereka berada di tempat yang namanya Goshen. Anda lihat ada nama Goshen di sana. Lalu Tuhan ingin bawa mereka keluar dari Mesir dan menuju Kanaan. Ada tulisan warna kuning, warna merah dan kuning itu. Mereka hendak menuju ke sana. Lalu ada tulisan yang saya tebalkan di sana. Ada Filistin di atas, ada Gunung Sinai di bagian bawah. Disebutkan Tuhan mengatakan dari ayat 17, Tuhan tidak membawa orang-orang Israel keluar dari Goshen ini menuju tanah Kanaan melewati Filistin. Ya, Anda lihat rencana. Nah, Anda lihat. Wah, sangat dekat sekali. Ya, jarak tempuhnya pendek. Idealnya begitu. Kita bisa ke sana, kita bisa lewati itu. Ya, kalau dari peta lebih baik kita ambil rute seperti itu. Tetapi Tuhan tahu kalau mereka melewati sana, mereka langsung berhadapan saudara dengan Filistin. Orang-orang yang jago berperang, dan Tuhan tahu mereka pasti akan kalah, dan mereka akan ketakutan, dan mereka akan lari. Dan mereka tidak akan masuk dalam tanah Kanaan. Lalu Tuhan membuat rencana, mereka harus berjalan, berputar lewat padang gurun. Perhatikan di sini, saudara. Nih, rutenya. Tuh, merah itu saya buat. Anda perhatikan rutenya. Nah, lihat tuh saya buat garis animasi bergerak begitu. Putar lagi, keliling lagi, saudara turun, balik lagi, putar lagi, baru masuk ke sana, ke atas baru masuk tanah Kanaan. Seringkali saudara, kita seringkali marah karena kita merasa begitu lama kita menantikan janji Tuhan. Saya beritahu pada Anda, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu artinya Tuhan tahu betul detail perjalanan hidup saudara. Apa yang ada di depan saudara, apa yang ada esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Tuhan tahu, engkau tidak tahu. Sama seperti Tuhan mengetahui kalau orang Israel melewati lurus saja jalan yang paling dekat, di sana ada Filistin. Artinya orang Israel tidak akan sanggup langsung berhadapan itu. Sesuatu yang melebihi dari kekuatan daripada orang Israel. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan, camkan hal ini. Jika engkau mengalami penundaan, itu berarti Tuhan menyelamatkan engkau dari Filistin. Artinya Tuhan menyelamatkan engkau dari masalah yang lebih besar. Tuhan menyelamatkan engkau dari sebuah situasi yang pasti nanti akan membuat engkau tidak akan masuk tanah Kanaan. Yang pasti nanti engkau tidak akan menerima apa yang kau harapkan. Kalau engkau sakit, justru engkau tidak akan sembuh di sana.
Kalau engkau sedang alami masalah dalam rumah tangga saudara, bukan masalahmu tambah selesai. Ada masalah yang lebih besar yang engkau tidak tahu, dan Tuhan tahu, dan Tuhan sudah mengukurnya, engkau tidak mampu di sana. Lalu bagaimana? Tuhan pasti menuntun saudara. Tapi saudara harus menerima. Dan Tuhan menuntun saudara dengan jalan berputar. Berarti cukup dah. Karena Tuhan punya rencana di sana. Ayat yang ke-18. Dikatakan mereka keluar dari Mesir. Saya senang kata-kata ini. Dengan siap berperang. Saudara. Jadi mereka dari tempat perbudakan keluar siap berperang. Saudara milih mana? Tidak ada pilihan yang ketiga, hanya pilihan kedua. Sama tanya saudara. Saudara ingin diperbudak atau ingin perang? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan rekreasi. Tidak ada pilihan jalan-jalan, tidak ada. Pilihannya dua. Diperbudak, ya kan? Atau engkau berperang. Saya beritahu pada saudara, pikiran Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara, melihat saudara. Mungkin saat ini engkau sedang dalam pergumulan. Kalau kita manusia hanya berpikir bagaimana supaya masalah saya selesai. Kalau saya sedang sakit, bagaimana supaya saya sembuh. Betul kan? Seperti orang Israel hanya berpikir, oh saya sudah cukup lama menderita, turun-temurun jadi budak. Saya ingin bebas. Saya ingin kembali ke tanah leluhur. Hanya itu. Sama seperti saudara. Oh saya sedang dipecat, di PHK. Saya ingin segera mendapatkan pekerjaan. Oh rumah tangga saya sedang diganggu. Ya, ada orang ketiga. Saya ingin suami saya kembali. Saya ingin istri saya kembali. Saya ingin anak saya kembali. Itulah manusia, hanya berpikir masalahnya selesai. Tetapi Tuhan punya rencana, ya, Dia akan membebaskan engkau. Ya, Dia akan menyembuhkan engkau. Ya, Dia akan memulihkan saudara. Ya, Dia akan menjawab doa saudara. Dan perhatikan, ada dan membuat Anda harus berperang. Haleluya. Saya mau gunakan kata-kata yang lebih halus dari kata berperang, tapi punya makna yang sama, yaitu berjuang. Saudara, kalau Anda berperang, tujuannya apa? Menang. Amen. Anda berjuang, hasil akhirnya adalah apa? Anda berhasil. Berperang, Anda harus menang. Berjuang, Anda harus berhasil. Sekarang bagaimana Anda berperang atau berjuang supaya Anda menang atau Anda berhasil? Berarti saudara harus mempunyai skill. Betul kan? Anda harus punya keahlian di sana. Dan bagaimana saudara mendapatkan keahlian? Anda harus punya knowledge, pengetahuan. Anda harus ada latihan, exercise, ada latihan di sana. Anda sedang menghadapi sebuah problem saat ini. Anda sedang menghadapi masa-masa yang susah. Pada masa pandemi ini mungkin, dengarkan, Tuhan pasti membebaskan Anda dari masalah Anda. Amin. Tetapi ingatkan sini, Tuhan pasti membebaskan Anda dan menginginkan engkau atau memaksa engkau harus berjuang. Kalau engkau berjuang, berarti suka atau tidak suka, Anda harus berlatih. Anda harus belajar di sana. Anda harus terima knowledge, engkau harus belajar, dan Anda harus berlatih di sana. Supaya apa? Supaya engkau bertumbuh. Malam hari ini, saya berikan tema, saudara. Ya, ayo kita harus bersiap. Dari zona nyaman, kita harus masuk pada zona pertumbuhan.
Karena itulah Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu, haleluya, membawa engkau keluar dari zona nyaman menuju ke zona pertumbuhan. Saya mau terangkan Bapak Ibu, jangan diartikan zona nyaman ini berarti Anda sudah banyak duit, dalam keadaan sehat, semuanya oke-oke. Enggak juga. Bukan hanya itu. Zona nyaman ini adalah sikap hati saudara yang merasa nyaman. Berarti saudara bisa juga artinya adalah engkau nyaman dengan dosa. Anda merasa ya sayang gitu, mau ninggalkan dosa itu sayang gitu, saudara. Anda punya kebiasaan yang buruk itu, Anda tidak mau lepaskan, berarti Anda nyaman di situ. Orang kalau ditanya, mau susah nggak? Nggak ada orang yang mau susah. Ada orang, kamu mau nggak hidupmu itu penuh dengan hutang, mau nggak? Pasti semua orang bertanya, tidak akan ada yang mau orang itu untuk punya hutang yang banyak. Tapi buktinya orang tersebut, saudara, hutangnya banyak. Bahkan turun-temurun, hutangnya tidak habis-habis. Itu berarti mereka nyaman dengan kehidupan itu. Mereka nyaman dengan keadaan itu. Ya, nyaman gitu hidup. Hidup ibarat apa, saudara? Oh, ya, bohong sana, bohong sini, menyangkal sana, menyangkal sini. Sudah nyaman, nyaman di sana. Anda nyaman dengan kondisi Anda sudah nyaman di sana. Dengarkan. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan adalah membawa engkau keluar dari zona nyaman. Apapun itu, Tuhan ingin membuat engkau keluar dari zona nyaman itu. Lalu kemana? Masuk dalam zona pertumbuhan. Kau harus berperang. Kau harus dilatih. Nah, saudara lihat tadi, kalau saudara ingat gambar yang saya tunjukkan tadi, perjalanan orang Israel yang berputar itu, mereka turun ke bawah itu, di sana ada Gunung Sinai. Saudara tahu nggak sana? Saudara tahu peristiwa di Gunung Sinai apa? Musa menerima 2 loh batu. Apa itu? Tuntunan. Patron hidup. Patokan hidup. Dan orang Israel harus ikuti itu. Sebelumnya mereka hidup tidak ada aturan. Maka begitu pula dengan hidup saudara dan saya, Anda hanya berteriak, Tuhan lepaskan saya dari masalah saya. Puji Tuhan, Tuhan pasti lepaskan engkau. Tetapi selanjutnya engkau harus hidup dengan aturan. Dan engkau harus turuti itu. Dan memang tidak bisa dengan dalam satu malam engkau bisa taat. Oleh karenanya, kata yang tepat, belajar, berlatih. Dan orang Israel yang berputar tadi jalan begini, mutar sampai sana, mutar lagi begini, mutar lagi gini. Untuk apa? Dilatih. Haleluya. Suka atau tidak suka, Tuhan tahu Anda itu tidak mau melangkah. Anda senang, saudara, dengan kenyamanan versi saudara. Ya, bukan hanya nyaman dengan duit banyak, enggak. Anda nggak sadar sih. Anda mengeluh nggak punya duit, susah hidup saya begini, rumah tangga Anda begini. Tapi kalau bertahun-tahun seperti gitu, berarti Anda sudah nyaman gitu. Dengan gaya hidup Anda seperti itu, Anda sudah nyaman di sana. Kalau Anda dalam zona nyaman itu, berarti Anda tetap tinggal di sana. Dan Tuhan tahu, engkau tidak akan mau melangkah. Maka Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada Anda. Contohnya lewat pandemi ini. Contohnya engkau mungkin menderita sakit kronis saat ini. Itu tujuannya adalah untuk supaya memaksa engkau, mendorong engkau keluar dari zona nyaman itu, dan engkau masuk dalam zona pertumbuhan. Seperti orang Israel, mau tidak mau, mereka dibawa ke sana. Masuk padang gurun, keluar perintah, 10 perintah Tuhan. Lalu mereka mulai belajar ketetapan-ketetapan di sana, yang Tuhan turunkan lewat Musa di sana.
Lihat, Anda baca kitab Imamat, wah itu semua aturan-aturan yang harus mereka taati di sana. Hidup saudara juga demikian. Di dalam Tuhan, engkau berdoa, Tuhan sembuhkan saya, amin. Tuhan pasti sembuhkan saudara. Tuhan pulihkan rumah tangga saya, yes. Tuhan akan memulihkan rumah tangga saudara. Tetapi ada aturan. Anda harus belajar dan Anda harus bertumbuh di sana. Arti bertumbuh itu adalah ada perubahan dari kecil menjadi besar, lalu ada hasil. Apa namanya? Buah. Itu yang namanya bertumbuh. Amin. Nah, orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, saya ambil contoh yang zona nyaman yang negatif tadi. Orang yang senang, oh biarkan rumah tanggaku. Mereka rumah tangga terus, suami istri bertengkar terus sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Berarti mereka sudah nyaman dengan keadaan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau berubah. Kenapa mereka tidak mau berubah? Karena mereka mempertahankan, ya inilah aturan saya. Mereka tidak mau nuruti aturan-aturan dari firman Tuhan. Mereka tidak mau. Saya ingatkan satu hal. Perhatikan, Tuhan punya rencana pada saudara. Dan Tuhan itu tegas. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan tidak rela engkau binasa. Tuhan tidak rela engkau hancur. Maka karena kasih-Nya, maka Dia dengan sengaja tidak memberikan engkau langsung masuk tanah Kanaan, tapi menggiring engkau harus melewati mara, kau haus, kau minum air, airnya pahit. Tuhan yang membawa engkau ke sana. Tuhan tahu air di mara itu pahit, tapi memang Tuhan sengaja membawa engkau ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan. Tuhan mulai mengajarkan segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia mau menunjukkan bahwa Dia Allah yang tidak bisa dipermainkan. Tuhan tahu kok, Anda menghadapi masalah. Tuhan tahu siapa yang orang yang akan menipu saudara. Kenapa engkau ditipu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kenapa engkau alami kerugian yang besar dalam usahamu? Tuhan tahu semua itu. Kenapa engkau alami kepahitan hidup seperti ini? Ya, Tuhan tahu. Seperti Tuhan tahu, orang Israel berjalan lewat padang gurun Sin 3 hari berjalan, lalu mereka kehausan, lalu mereka minum air yang ada di sana, ternyata air itu pahit. Tuhan tahu. Tapi Tuhan memang sengaja membawa ke sana karena Tuhan ingin membuat mujizat merubah air yang pahit itu jadi manis. Jadi kalau Anda saat ini sedang mengalami hidup yang penuh kepahitan saat ini, karena Tuhan ingin merubah yang pahit itu akan jadi manis. Saat ini kau rasa pahit? Ya, ingat Tuhan akan merubah itu akan menjadi manis. Haleluya. Saya mau ajak saudara satu firman Tuhan yang Yesus ajarkan pada kita semua. Ya, saudara. Tuhan inginkan untuk kita itu bertumbuh. Dan Tuhan tegaskan, kalau engkau tidak bertumbuh, ada resiko. Coba kita lihat sekarang perjanjian baru. Ayo kita baca Injil Yohanes 15 ayat 2. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Saya tulis warna merah, yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini firman Tuhan tidak main-main. Rencana Tuhan adalah membebaskanmu keluar dari perbudakan, dari kehidupan lama, dan supaya engkau berjuang. Bagaimana engkau berjuang bisa mencapai keberhasilan, kau berperang dan menang, maka saudara harus berlatih. Anda harus belajar di sana. Berarti Anda harus bertumbuh. Dan jika Anda bersikeras untuk tidak mau bertumbuh, tidak mau belajar, maka ada resiko. Engkau akan dipotong. Contoh, kembali, kisah 3 juta orang Israel ini yang keluar dari Mesir. Sayang, mereka berdoa, berseru waktu di Mesir, Tuhan,
bebaskanlah kami dari tanah perbudakan ini. Sayang, mereka menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, saya yakin saudara pasti pernah Anda berdoa, lalu doamu dijawab Tuhan. Betul? Betul kan saudara? Coba ingat. Ayo engkau ingat. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Engkau berdoa sesuatu yang besar, dan Tuhan jawab. Betul kan? Seringkali kita lupa prinsip ini. Waktu orang Israel, doanya dijawab, mereka lupa. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan yang menentukan jalan hidup Anda. Anda dibebaskan, dan Anda harus setelah itu berjuang. Ada sesuatu yang Allah inginkan Tuhan lihat setelah Tuhan menjawab doa saudara. Ada sesuatu yang Tuhan harapkan setelah engkau, saudara, keluar dari masalah saudara. Engkau dibebaskan, engkau terima mujizat mungkin. Tuhan ingin melihat sesuatu, yaitu apa? Sebuah progres, sebuah pertumbuhan, dan buah yang nyata. Dan jika ternyata engkau tetap bersikeras tidak mau berjuang, seperti 3 juta orang Israel, semuanya mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak berbuah. Tapi 2 orang, saudara, Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang generasi keluar dari Mesir ini. Yang lainnya itu adalah anak-anak mereka yang dilahirkan di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang sadar, yang rela dan memberikan dirinya untuk belajar, bertempur, strategi dalam hidup, strategi dalam berperang. Haleluya. Dan mulai mentaati perintah-perintah Tuhan. Mereka jalani dan berusaha untuk menikmati hidup dengan apa yang ada. Menerima makan mana tiap pagi dan burung puyuh setiap petang. Mereka menikmati itu, menjalani hidupnya seperti itu. Kenapa? Mereka bertumbuh, mereka berdua bertumbuh. Dan seperti Tuhan tadi katakan, yang rantingnya itu apa? Menghasilkan buah, saudara tadi apa? Oh, akan dibersihkan. Akan dibersihkan. Saudara dikasih Tuhan. Saya tadi nggak sempat mendownload foto-foto tentang pohon anggur, ya, kebun anggur. Cuman saya pernah melihat, saya cari-cari masih belum ketemu tadi karena waktu. Pohon anggur ternyata, saudara, kalau kita melihat, kalau hanya melihat keindahan pohon anggur, kita senang ya Bapak Ibu, kalau melihat pohon anggur itu daunnya rimbun begitu ya, daunnya rimbun begitu, lalu ada buah-buahnya, posisi sekali foto-foto atau gambar-gambar ilustrasi itu yang bagus. Tapi ternyata nggak demikian kalau ingin betul-betul berkebun pohon anggur, nggak demikian. Justru saudara sebelum menghasilkan buah itu justru ranting-ranting dipotongi sampai habis, hanya sisa beberapa daun-daun saja, digundulin. Ranting-ranting itu dipotongin, supaya apa? Keluar tunas kembali dan lalu apa? Muncul buahnya kembali. Ya, itu benar-benar yang namanya kebun anggur. Bukan anggur di rumah saudara yang hiasan merambat begitu. Itu hanya untuk hiasan. Tapi kalau untuk memang untuk diambil buahnya, saudara dipotong. Lihat kata kuncinya apa? Waktu dipotongi, gundul. Nggak kelihatan indah, nggak tampak bagus. Saudara, kalau orang yang sedang bertumbuh, itu rela dirinya nggak tampak baik. Tampaknya tidak baik. Betul kan? Tapi kalau orang yang tidak mau bertumbuh, senangnya bersolek. Mengutamakan apa? Penampilan. Tidak mau susah. Tidak mau kelihatan kotor, tidak mau kelihatan miskin, tidak mau dihina, dan tidak mau direndahkan. Tidak mau diolok.
Tapi kalau orang yang mau bertumbuh, haleluya, seperti anggur, ranting anggur, dipotongi dia, dibersihkan. Supaya apa? Hasilnya bertambah luar biasa. Dan Anda lihat Joshua dan Kaleb. Wow, luar biasa. Tuhan asah mereka luar biasa. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang berbicara pada Anda pada malam hari ini. Anda harus menerima bahwa Tuhan sedang mendorong Anda, memaksa Anda untuk keluar dari zona nyaman. Bersiaplah, saudara. Relakanlah hatimu di masa-masa yang baru ini. Masa-masa yang baru ini. Relakan. Tuhan sedang mendorong Anda. Mungkin Anda merasa pahit. Tapi justru, saudara, karena Anda merasa didorong itu, Anda masuk masa-masa yang pahit, justru Anda akan menikmati hal yang manis di sana. Contoh, saudara. Mungkin saudara memang sangat terkejut waktu engkau divonis penyakit kronis. Tapi sadarkah saudara, karena begitu engkau divonis penyakit kronis, penyakit yang serius, akhirnya membuat engkau dan keluargamu memiliki gaya hidup yang sehat. Betul nggak? Betul? Lihat di sini pandemi, ya kan? Mau tidak mau orang harus apa? Harus cuci tangan. Habis keluar rumah harus apa? Mandi. Akhirnya jadi habit yang bagus. Karena banyak orang merasa nyaman gitu. Mandi cuma 1 minggu sekali. Ada merasa nyaman kayak begitu. Jadi mau tidak mau karena pandemi ini, maka mereka harus apa? Mandi. Berubah. Karena divonis penyakit, lalu mulai bangun pagi, mulai berolahraga. Lalu keluarga juga tahu, oh karena ini, karena kurang gerak, lalu keluarga semua akhirnya berolahraga. Dan akhirnya semua keluarga itu punya kebiasaan baru, memiliki gaya hidup yang apa? Sehat. Benar kan? Haleluya. Mungkin engkau Tuhan izinkan dipermalukan begitu luar biasa. Ya kan, engkau ditagih pada waktu engkau punya hutang, lalu engkau ditagih, dipermalukan di depan orang. Karena saya sendiri mengalami seperti itu, dipermalukan seperti itu. Tapi tujuannya apa? Membuat saya mulai berhati-hati betul. Ya, sesuatu yang pahit. Orang saya ditagih utang saya di depan orang. Menyakitkan, malu, pahit. Tetapi justru itu menghasilkan sesuatu yang manis. Haleluya. Waktu engkau dipecat dari pekerjaan saudara, memang itu pahit sekali. Tapi sadarkah saudara, justru dengan engkau dipecat, justru engkau mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik lagi. Satu, sahabat saya yang ada di Bali, itu sudah jelas, dia legong, ya. Karena ada masalah di perusahaan, akhirnya dia keluar, jabatan branch manager harus ditinggalkan, lalu dia mulai buka usaha, ya, buat pia di Bali. Tahun pertama rugi, dijual cuma harga 2.000, 3.000, nggak laku. Pahit rasanya, ditolak, dibilang ini tidak enak. Pahit rasanya. Pia legong, Anda tahu pia legong kan? Waktu hanya dijual harga 2.000, nggak ada yang laku. Datang ke tempat orang jual-jual souvenir, dibuang begini, nggak enak. Pia kok besar-besar, nggak enak. Tapi saudara tahu nggak? Itu pahit sekali. Tuhan tahu keadaan itu? Iya. Tuhan tahu nggak dia akan ditolak? Iya. Tuhan tahu nggak pianya itu disebut pia tidak enak? Tahu. Tapi Tuhan punya rencana. Justru di situ Tuhan akan merubah yang pahit menjadi manis. Dan Anda tahu saat ini begitu luar biasa Tuhan memberkati branch pia legong ini. Begitu pula saudara dan saya saat ini. Dengan kasih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dahsyat yang luar biasa dalam hidup saudara. Anda lihat urutan-urutan proses yang harus dijalani oleh orang Israel. Dan saat ini pun, apa yang kau hadapi dalam hidup saudara, Tuhan sudah menetapkannya dengan sangat rinci. Bukan samar,
bukan seenaknya, tak terukur kepada saudara. Apa yang kau hadapi dalam hidupmu, Tuhan sudah mengukurnya. Artinya, engkau mampu. Dan cobaan yang kau hadapi ini tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Makanya Tuhan mempersiapkan engkau. Haleluya. Tuhan melatih engkau supaya engkau menjadi kuat, terlatih, dan memiliki skill. Untuk apa selanjutnya? Engkau bisa merebut kemenangan. Engkau bisa memasuki tanah Kanaan. Amin. Saya mau ajak saudara menyanyikan satu pujian. Hatiku percaya. Tapi saya ingin Bapak Ibu sekalian, engkau menyanyikan lagu ini, jangan engkau hanya berpikir saat ini engkau sakit, lalu engkau berkata, hatiku percaya, engkau yakin percaya Tuhan akan sembuhkan. Saya ingin bukan hanya itu. Saya ingin pada waktu engkau berkata, hatiku percaya, artinya Anda rela. Anda rela keluar dari zona nyaman, masuk ke zona pertumbuhan. Engkau rela mungkin harus kehilangan sesuatu. Engkau rela mungkin harus menikmati kepahitan. Engkau rela, engkau harus dididik. Engkau harus diajak. Mungkin ada peraturan-peraturan yang harus kau taati. Mungkin kau kerja di perusahaan yang baru dengan peraturan yang mungkin secara manusia menjengkelkan dan membuat Anda tidak nyaman. Waktu engkau menyanyi hatiku percaya, engkau yakin engkau akan masuk tanah Kanaan. Engkau yakin bahwa apa yang kau harapkan, apa yang kau mimpikan, apa yang selama ini engkau doakan, engkau pasti akan nikmati, yakin. Dan engkau rela jika engkau harus berputar. Berarti engkau rela jika doamu tidak dijawab besok. Jika doamu butuh beberapa waktu lagi. Kita berkata, hatiku percaya.